Perencanaan Berbasis Data atau PBD SMA Negeri 1 Purwantoro. Rencana kegiatan sekolah adalah proses perencanaan atas segala hal yang baik dengan teliti guna mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Rencana kegiatan sekolah atau RKS dijabarkan dalam dua bentuk, yaitu RKJM dan RKT, di mana RKT akan dibersamai oleh RKAS yang disusun secara tahunan dan RKJM bisa dengan dalam kurun waktu 4 tahun. Penyusunan RKT, RKJM, dan RKAS sekarang berbeda dengan dulu. Ketika dulu harus ada IDS, analisa SWOT, dan lain sebagainya untuk melihat kondisi sekolah kita. Tapi dengan kurikulum merdeka sekarang, maka kita bisa menurut rapor pendidikan dan melihat PBD yang ada, prioritas apa yang bisa kita ejawantahkan dalam RKT dan RKS. Kami akan mencoba menunjukkan praktek-praktek yang sudah dilakukan SMA Negeri 1 Purwantoro, bagaimana mengaplikan rapor pendidikan dan PBD dalam penyusunan RKT dan RKS. Rencana kerja sekolah SMA Negeri 1 Purwantoro, awalnya kita menyusun berdasarkan rapor mutu yang kita peroleh dari LPMP, kemudian diawali dari evaluasi diri sekolah, kemudian dari rapor mutu itu, kemudian ketika rapor mutu sudah tidak ada, SMA Negeri 1 Purwantoro melakukan secara mandiri, diawali dari penyusunan analisis SWOT untuk mengetahui beberapa kekurangan, kemudian potensi yang ada, termasuk tantangan yang dihadapi oleh SMA Negeri 1 Purwantoro. Kemudian baru kita merumuskan beberapa indikator pencapaian yang nanti akan digunakan sebagai strategi untuk merumuskan rencana kegiatan sekolah yang kita susun dalam bentuk RKT, rencana kerja. Mas Eko, tolong dicek apakah rapor pendidikannya sudah keluar ya? Yang terbaru? Ini sudah saya dulu. Oke, coba tolong, siapa yang mau? Ini rapor dari tahun yang terbaru, yang tahun 2023. Oke. Rapor yang terbaru ya? Yang terbaru. Oke, untuk PBD-nya ada? PBD-nya? Oke. Ada berapa prioritas yang buat kita? Sekitar 12 prioritas rekomendasi. Ini dari yang pertama di satu kualitas pembelajaran, yang tentang metode pembelajaran itu capaiannya masih sedang. Kemudian yang di satu kualitas pembelajaran tentang visi misi sekolah juga masih sedang. Kemudian iklim sekolah di tempatnya sudah baik. Sudah baik ya? Sudah baik. Iklim keamanan sekolah juga sudah baik untuk sikap terhadap disabilitas. Kemudian karakter baik. Karakter lagi tentang metode pembelajaran juga sudah baik. Nah, untuk kemampuan literasi ini sudah ada peningkatan yang lebih baik, ini nilainya 93. Berarti dengan yang kemarin kita sudah ada kenaikan ya? Sudah. Oke, kenaikannya dan kelihatannya signifikan gitu ya? Sekali. Oke. Yang numerasi? Numerasi juga Sudah ada kenaikan baik, juga ya? Oke. 88,89. Oke. Coba kita lihat yang keseluruhannya. Secara keseluruhan memang yang masih perlu dapat perhatian khusus itu di kualitas pembelajaran di satunya. Oke, berarti memang harus di kualitas pembelajarannya ya. Mungkin karena kemarin pandemi, jadi beberapa siswa memang belum bisa istilahnya menikmati pembelajaran secara keseluruhan. Baik, Mas Eko, tolong ini nanti dibuat itu ya PPT-nya. Kemudian kita coba sharing ke teman-teman guru hasil rapor pendidikan ini. Terus kemudian nanti kita juga ngomong-ngomong sama tim manajemen apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk bisa apply-kan ini ke RKT dan RKS kita. Itu nggih? Semoga bisa dilaksanakan sehingga untuk minggu depan kita bisa melaksanakan ini semua.
Sebagai pendukung untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pemahaman mengenai perencanaan berbasis data, guru melakukan berbagai kegiatan pengembangan diri. Guru mengikuti webinar yang bertemakan rapor mutu pendidikan melalui kanal YouTube pada tanggal 27 Agustus 2023. Dalam webinar tersebut dijelaskan bahwa perencanaan berbasis data menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem penyediaan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Selain mengikuti webinar, guru juga meningkatkan kompetensi kognitif melalui PMM atau Platform Merdeka Mengajar dengan mengerjakan topik perencanaan berbasis data. Guru mempelajari materi melalui modul dan video, kemudian mengerjakan soal pretest, soal uji pemahaman, dan soal post-test. Setelah itu, guru melakukan aksi nyata mengenai perencanaan berbasis data. Setelah diverifikasi oleh tim verifikator, guru mendapatkan sertifikat PMM dengan topik perencanaan berbasis data. Untuk yang arkasnya, apa sudah ada penyesuaian, Pak? Kaitannya dengan PPD setelah pendampingan dari BPDB dan tim manajemen kemarin. Sudah ada penyesuaian, Mas, untuk arkasnya? Kemarin ada beberapa rekomendasi ya, Bu? Iya. Termasuk salah satunya ada D1, kualitas pembelajaran, kemudian ada iklim keamanan sekolah, kemudian ada karakter itu, Pak ya? Iya. Oke. Ini arkasnya yang mana, Pak? Iya. Untuk yang D1-nya itu. Ini D1 ya? Iya, D1-nya. Programnya workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode pembelajaran dan refleksi. Untuk anggarannya Anggarannya, Pak? Anggarannya itu. Oke. Disesuaikan di arka juga. Rapor pendidikan adalah platform yang menyediakan data, laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya, untuk memudahkan kepala sekolah dalam memetakan kondisi pendidikan di sekolahnya, di mana indikatornya disusun berdasarkan input, proses, dan output pendidikan. Dari rapor pendidikan, sekolah dapat melihat secara detail elemen-elemen per dimensi sehingga dapat menggali kondisi, capaian, dan proses pembelajaran. Dari itu, kemudian sekolah melakukan identifikasi dan memilih indikator mana yang akan diperbaiki di 1 tahun ke depan. Kemudian membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah. Program dari kegiatan dimasukkan dalam dokumen perencanaan, baik rencana kegiatan tahunan atau RKT maupun rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS. Jadi dengan adanya rapor pendidikan, sekolah lebih mudah dalam merancang RKT maupun RKAS. Demikianlah seluruh rangkaian praktik baik mengenai perencanaan berbasis data yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Purwantoro. SMA Negeri 1 Purwantoro akan terus meningkatkan kompetensi dan mengembangkan diri baik dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan peserta didik agar tercipta hasil perencanaan yang optimal dan lebih baik lagi.